Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Bentar lagi buka. Enaknya ngapain ya? Ayo teman-teman dengerin ceramah dari teman kita sampai habis. Jangan di skip ya. Yusallimu saghiru alal kabir. Yang kecil memberi salam kepada yang besar. Wal qaimun alal qaid. Yang berdiri memberi salam kepada yang duduk. Wal qalilu alal katsir. Yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana syahrus siyam wa syahrul qiyam wa ja'ala lailatul qadri khairum min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Baiklah, berdirinya Anda di sini akan menyampaikan kultum singkat yang Anda beri judul Salat. Hadirin wal hadirat sana IKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari para ulama untuk semuanya yang merasa pernah meninggalkan salat atau yang sampai hari ini masih lalai terhadap salatnya, masih sering meremehkan ibadah-ibadah salatnya. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Jikalau kita membaca di dalam rukun Islam, salat adalah rukun yang kedua setelah syahadat betul. Artinya para hadirin akan tertolak keislaman seseorang walaupun ia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, akan tetapi dia tidak melaksanakan salat. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Apa maksud lalai dari salatnya para hadirin? Maksud lalai dari salatnya adalah ia sudah salat akan tetapi salatnya asal-asalan. Orang yang salatnya tidak khusyuk, orang yang salatnya kadang ia lakukan, kadang ia tinggalkan. Orang yang salatnya tidak benar berwuduknya, apalagi orang yang tidak salat. Makanya para hadirin, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan adalah dia itu lalai dalam salat, bukan berarti tidak salat, akan tetapi malas untuk beribadah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, "Wa idza qamu ila shalah qamu kusalah." Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mungkin kita salat, apakah salat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita dari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam waktu 15 menit selesai 20 atau 11 rakaat. Hei, jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang sahun, walaupun salat tetapi lalai. Walaupun salat, mungkin juga kita termasuk orang-orang yang kusalah, orang-orang yang bermalas-malasan. Walaupun kita lakukan ibadah itu, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Para hadirin wal hadirat, sahabat IKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dan Rabb-nya, betul. Jika kalian meninggalkan salat walaupun hanya sekali, artinya kalian telah memutuskan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan seorang istri mempunyai mantan suami, dia mau meminta nafkah kepada mantan suami tersebut.
akan tetapi dia tidak diberikan apa-apa karena tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan suami itu. Begitu juga kita dan Allah Subhanahu wa taala. Lalai dalam salat, para hadirin, kita sudah mengetahui apa itu lalai. Lalai terhadap salat adalah dia selalu tidak menginginkan salat yang benar. Salatnya asal-asalan dan tidak memenuhi aturan dan rukun. Jikalau salat kita sudah rusak, maka amal yang lain pasti akan rusak. Jikalau salat kita benar, maka amal-amal yang lain pasti Allah akan benarkan. Begitu juga salat termasuk salah satu yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, betul? Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin harus menjaga salat kita. Karena jikalau kita tidak menjaga salat kita, berarti kita telah memutuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menjaga salat kita, mungkin Allah akan menjaga kita di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian yang dapat Anda sampaikan. Apabila ada salah kata Anda, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.